Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang elemen dasar dalam proses komunikasi. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya lebih dulu. Siapa di sini yang pernah mengalami salah pahaman saat berkomunikasi? Nah, itu tandanya komunikasi tidak selalu berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana proses komunikasi itu terjadi agar pesan yang kita sampaikan kepada orang lain bisa diterima dengan benar. Komunikasi sendiri dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi, gagasan, atau makna dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan menciptakan kesamaan pemahaman atau persepsi antara pengirim dan penerima pesan. Menariknya, komunikasi memiliki lebih dari 1.200 definisi karena digunakan dalam berbagai bidang ilmu seperti kesehatan, pendidikan, psikologi, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi memiliki peran yang sangat penting, misalnya dalam interaksi sosial, proses pembelajaran, hingga pelayanan kesehatan. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan kesalahan informasi, kesalahpahaman, bahkan dapat berdampak pada keselamatan, terutama dalam konteks rumah sakit. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami dan diterapkan. Pengirim atau komunikator, elemen pertama adalah pengirim atau komunikator yang pihak menjadi pemulai proses komunikasi dengan merumuskan ide dan menyampaikan kepada penerima. Pengirim memiliki peran penting dalam mengubah ide menjadi pesan yang jelas, seperti struktur dan mudah dipahami. Sebagai contoh, seorang guru yang menjelaskan dengan materi pelajaran di depan kelas harus mampu menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswanya. Jika pengirim tidak mampu menyampaikan pesan dengan baik, misalnya berbicara dengan cepat atau tidak jelas, maka pesan yang disampaikan bisa tidak dipahami oleh penerima. Selain itu, seorang pengirim atau komunikator juga harus memiliki kemampuan dalam menyesuaikan cara menyampaikan pesan dengan karakteristik penerima. Hal ini meliputi pengguna bahasa yang jelas, tingkat penjelasan, serta cara menyimpan dengan mudah diterima. Pengirim yang baik tidak harus fokus kepada apa yang ingin disampaikan, tetapi juga memperhatikan bagaimana pesan tersebut diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, pengirim perlu memiliki keterampilan seperti kejelasan berbicara, pemilihan kata yang tepat, kemampuan mengatur intonasi dan ekspresi atas pesan agar pesan menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir, kepercayaan diri dan penguasaan materi juga sangat mempengaruhi keberhasilan seorang komunikator. Jika pengirim memahami materi dengan baik, maka penyampaian pesan akan lebih lancar dan meyakinkan. Sebaliknya, jika pengirim kurang menguasai materi, maka pesan yang disampaikan cenderung tidak terstruktur untuk membingungkan penerima. Oleh karena itu, seorang komunikator perlu mempersiapkan diri dengan baik dalam menyampaikan pesan, sehingga komunikator yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan tujuan komunikasi dapat tercapai dengan maksimal. Penerima atau komunikan. Elemen keempat adalah penerima atau komunikan, yaitu pihak yang menerima dan menafsirkan pesan. Penerima tidak hanya sekedar menerima pesan, tetapi juga menginterpretasikan makna dari pesan tersebut berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan latar belakang yang dimiliki. Hal ini dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pesan yang sama. Oleh karena itu, penting bagi pengirim untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Selain itu, penerima yang baik juga perlu memiliki kemampuan mendengarkan secara aktif, yaitu fokus pada pesan yang disampaikan tanpa terganggu oleh hal lain.
Dengan mendengarkan secara aktif, penerima dapat memahami isi pesan dengan lebih tepat dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Selain itu, jika terdapat hal yang kurang jelas, penerima sebaiknya memberikan umpan balik, sepertinya bertanya atau meminta penjelasan ulang agar informasi yang diterima benar-benar sesuai dengan maksud pengirim. Oke, yang berikutnya akan membahas tentang pesan. Pesan yaitu isi dari komunikasi yang berupa informasi, gagasan, atau perasaan yang ingin disampaikan. Pesan dapat disampaikan dalam dua bentuk, yaitu verbal dan nonverbal. Verbal berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan, sedangkan nonverbal berupa ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan gestur. Dalam komunikasi, kedua bentuk ini sangat penting karena seringkali pesan nonverbal justru memperkuat atau bahkan menggantikan pesan verbal. Misalnya, seseorang yang mengatakan, "Saya mengerti," tetapi dengan ekspresi wajah yang cukup bingung. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pesan belum sepenuhnya dipahami. Selain itu, pesan yang disampaikan harus memiliki kejelasan dan ketepatan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari penerima. Pesan yang baik biasanya disusun secara terstruktur, menggunakan bahasa yang sederhana, serta disesuaikan dengan tingkat pemahaman penerima. Jika pesan terlalu rumit atau menggunakan istilah yang sulit dipahami, maka kemungkinan besar penerima akan mengalami kebingungan. Oleh karena itu, penting bagi pengirim untuk menyederhanakan isi pesan tanpa mengurangi makna yang ingin disampaikan. Oke, di samping itu, konsistensi antara pesan verbal dan nonverbal juga perlu diperhatikan. Ketidaksesuaian antara keduanya dapat menyebabkan penerima meragukan kebenaran pesan. Misalnya, ketika seseorang mengatakan sesuatu dengan kata-kata yang positif, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan hal yang sebaliknya, maka pesan yang diterima bisa menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, penyampaian pesan harus dilakukan secara selaras antara ucapan dan bahasa tubuh agar komunikasi menjadi lebih efektif. Saluran atau media komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima, seperti komunikasi tatap muka, telepon, email, maupun media sosial. Pemilihan saluran memiliki peran yang sangat penting karena sangat memengaruhi efektivitas komunikasi yang terjadi. Komunikasi tatap muka umumnya dianggap lebih efektif karena memungkinkan adanya interaksi langsung, termasuk penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, serta intonasi suara yang dapat membantu memperjelas makna pesan. Sementara itu, komunikasi melalui media digital memang lebih fleksibel dan praktis, namun memiliki keterbatasan dalam menyampaikan unsur nonverbal sehingga berpotensi menimbulkan salah tafsir jika tidak disampaikan dengan jelas. Pemilihan saluran komunikasi juga harus mempertimbangkan urgensi dan tujuan dari pesan yang akan disampaikan. Untuk pesan yang bersifat mendesak atau membutuhkan respon cepat, penggunaan saluran seperti komunikasi langsung atau telepon lebih disarankan karena memungkinkan adanya tanggapan secara real time. Sebaliknya, untuk pesan yang tidak terlalu mendesak atau membutuhkan dokumentasi yang jelas seperti laporan atau instruktur tertulis, maka penggunaan email atau pesan tertulis menjadi pilihan yang lebih tepat. Dengan demikian, ketepatan dalam memilih saluran akan membantu pesan tersampaikan secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Selain itu, setiap saluran komunikasi memiliki kelebihan dan keuntungan masing-masing. Komunikasi tatap muka memberikan keunggulan dalam hal kejelasan dan kedalaman interaksi karena melibatkan unsur verbal dan nonverbal secara langsung. Namun,
terbatas oleh waktu dan tempat. Di sisi lain, media digital memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, kemudahan akses, serta jangkauan yang luas, namun memiliki kelemahan dalam menyampaikan emosi dan ekspresi secara langsung. Oke, pada berikutnya akan membahas tentang umpan balik atau feedback, yaitu respon dari penerima yang menunjukkan apakah pesan telah diterima dan dipahami dengan baik. Umpan balik dapat berupa verbal, seperti pertanyaan atau jawaban, namun nonverbal seperti anggukan atau ekspresi wajah. Umpan balik sangat penting karena tanpa adanya umpan balik, pengirim tidak dapat mengetahui apakah komunikasi yang dilakukan berhasil atau tidak. Dengan adanya umpan balik, pengirim dapat memperbaiki atau menyesuaikan pesan yang disampaikan agar lebih mudah dipahami. Selain itu, umpan balik sebaiknya diberikan secara jelas dan tepat waktu agar tidak menimbulkan kebingungan. Umpan balik yang baik dapat membantu memperlancar komunikasi karena pengirim dapat langsung mengetahui bagian mana yang sudah dipahami atau yang masih perlu dijelaskan kembali. Dengan adanya umpan balik yang aktif, proses komunikasi akan menjadi lebih efektif dan dua arah sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai dengan lebih baik. Elemen ketujuh adalah konteks, yaitu situasi atau kondisi di mana komunikasi itu sedang berlangsung. Konteks mencangkup beberapa aspek penting seperti konteks fisik, sosial, dan budaya. Konteks fisik berkaitan dengan lingkungan tempat komunikasi itu terjadi, misalnya adalah suasana kelas yang tenang dan nyaman akan mendukung proses komunikasi yang efektif. Sedangkan lingkungan yang bising dapat mengganggu konsentrasi dan menghambat pemahaman. Konteks sosial berkaitan dengan hubungan antar individu seperti dosen dan mahasiswa, pasien dan tenaga medis, atau atasan dan bawahan, yang akan mengaruhi cara seseorang berbicara dan bersikap. Sementara itu, konteks budaya berkaitan dengan nilai norma dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat, yang juga sangat mengaruhi gaya bicara serta komunikasi seseorang. Selain itu, memahami konteks dalam komunikasi sangat penting agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau dianggap tidak sesuai. Setiap situasi memiliki aturan dan cara komunikasi yang berbeda, sehingga seseorang perlu mampu menyesuaikan bahasa, sikap, dan nada bicara serta cara penyampaian pesan. Misalnya, dalam situasi formal seperti presentasi atau pelayanan di rumah sakit, diperlukan bahasa yang sopan, jelas, dan terstruktur. Sebaliknya, dalam situasi santai saat bersama teman, komunikasi dapat dilakukan dengan bahasa yang lebih fleksibel dan tidak terlalu kaku. Ketidaksesuaian ini dengan bahasa atau cara berkomunikasi dapat menyebabkan pesan dianggap tidak sopan, kurang profesional, atau bahkan menyinggung pihak lain. Di samping itu, konteks juga membantu kita dalam menentukan waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Penyampaian pesan pada waktu yang kurang tepat seperti saat seseorang sedang sibuk, lelah, atau dalam kondisi yang sedang emosional dapat mengaruhi cara penerima memahami pesan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kondisi lawan bicara sebelum menyampaikan pesan. Tidak hanya itu, konteks juga berkaitan dalam situasi psikologis seperti suasana hati, tingkat stres, atau kesiapan seseorang dalam menerima informasi tersebut, yang semuanya dapat mengaruhi efektivitas komunikasi. Lebih lanjut, dalam dunia profesional seperti rumah sakit, pemahaman konteks menjadi sangat krusial karena berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan pasien. Tenaga kesehatan harus mampu menyesuaikan kondisi pasien atau lawan bicara saat sedang berkomunikasi. Misalnya menggunakan bahasa yang sederhana kepada pasien awam atau menunjukkan empati saat sedang menghadapi pasien yang sedang cemas. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, namun juga menjadi alat untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik. Oleh karena itu, dengan memahami konteks secara menyeluruh, baik dari segi lingkungan, sosial, budaya, maupun kondisi psikologis, komunikasi dapat berlangsung lebih efektif, tepat, dan sopan, dan tentunya sesuai keadaan. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kualitas, serta memastikan bahwa tujuan komunikasi dapat tercapai dengan baik. Ibu hipertensi, ini obatnya diminum ya, sehari 2 kali, kontrol lagi nanti. Maaf dok, ini maksudnya diminum kapan ya? Yang penting sehari 2 kali saja ya.
ini maksudnya diminum sesudah atau sebelum makan ya? Ibu, tekanan darah ibu tinggi. Ini obatnya diminum 2 kali sehari, pagi dan malam setelah makan ya. Berarti setelah makan ya dok? Iya, benar ibu, setelah makan. Jika ibu mengalami pusing dan keluhan, segera kembali ke rumah sakit ya ibu. Baik dok, saya sudah paham. Terima kasih ya dok. Sama-sama ibu. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir sejenak. Apa yang dimaksud dengan komunikasi secara keseluruhan dan apa yang akan terjadi jika salah satu elemennya tidak berjalan dengan baik. Selain itu, mengapa umpan balik sangat penting dan mengapa kita perlu menyesuaikan komunikasi dengan situasi dan konteks? Sebagai penutup, coba renungkan apa yang akan kalian perbaiki dalam cara berkomunikasi sehari-hari setelah memahami materi ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.